Halo semuanya, perkenalkan aku Angela Noventian, mahasiswi program studi akuntansi Universitas Pembangunan Jaya Angkatan 2021. Di video kali ini, aku akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan eViews untuk mengolah data logistik. Video ini juga sekaligus sebagai video pemenuhan dalam proyek UAS mata kuliah Statistika Bisnis. Oke, untuk yang pertama, kita buka dulu untuk aplikasi eViews-nya yang ada di laptop atau perangkat komputer kita. Nah, setelah terbuka, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada kotak kecil, kita pilih yang Create a New eViews Work File. Karena kita akan membuat, mengolah data yang baru. Karena kita akan mengolah data baru. Kemudian akan muncul tampilan Work File Create. Setelah itu, pastikan pada work file structure type ini adalah balance panel. Ini balance panel, kemudian frekuensinya itu adalah annual. Start date-nya kita menggunakan tahun 2009 sampai dengan 2013. Nah, di sini number of cross section-nya itu ada 25 karena nanti kita akan menggunakan 25 data dari setiap variabelnya. Kemudian di bagian WF-nya kita boleh ketik logistik data panel. Untuk page-nya dikosongkan saja, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul tampilan work file dari logistik data panel yang akan kita olah. Nah, selain itu, kita sudah menyiapkan Excel berupa variabel-variabel. Di sini ada 6 variabel. Yang pertama itu ada kualitas audit, yang kedua ada audit tenure, kemudian ada auditor switching, kemudian ada audit capacity stress, kemudian ada ukuran perusahaan, dan yang terakhir komite audit. Berhubung di sini singkatannya sama-sama KA, jadi untuk komite audit saya berikan nama KA2. Setelah itu boleh kembali ke eViews-nya. Langkah pertama adalah kita harus membuat template untuk variabel penelitian. Dalam hal ini, 6 tadi, yang KA, AS, ACS, UP, KA2, dan KA aja. Nah, setelah itu akan muncul work file. Setelah itu akan muncul kotak work file logistik data panel, di mana kita akan melakukan pengolahan data. Sebelumnya kita akan membuat template untuk variabel penelitian. Nah, template untuk variabel penelitian yang dimaksud ini adalah untuk variabel KA, AT, AS, ACS, UP, dan KA2 yang sudah diimport ke Microsoft Excel. Langkahnya bagaimana? Yang pertama, klik di bagian objek, kemudian boleh klik New Object. Nah, setelah itu akan muncul tabel New Object seperti yang tertera di layar. Nah, di sini ada type of object. Di sini ada begitu banyak type. Kita pilih bagian series. Setelah itu, name of object-nya bisa kita ganti sebagai KA. Kita pertama input yang KA dulu. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu KA-nya sudah muncul, kita klik lagi objek, new object, kemudian ini tetap series, lalu di sini kita buat AT. Di-OK-kan. Begitu seterusnya sampai dengan 6 variabel tadi sudah memiliki template-nya tersendiri. Ada AS, ACS, ini AS, kemudian ini ACS, kemudian ini UP, yang terakhir adalah KA2. Oke, nggak bisa pakai 2, kita bisa KA2 tanpa spasi.
Oke, kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 template untuk variabel penelitian. Yang pertama kita coba klik di KA, kita bisa double klik. Nah, nanti akan muncul kotak dialog series. Series miliknya KA. Nah, di sini masih NA. Tugas kita adalah mengganti NA ini menjadi data yang akan kita teliti. Caranya dengan klik edit, kemudian kita ke Excel. Setelah itu pada bagian KA, di bagian angka di kualitas audit, ini kita copy. Bisa di Ctrl C atau di copy, kemudian langsung di paste ke aplikasi eViews. Maka akan tampilannya seperti ini. Setelah angkanya masuk, boleh di close dengan klik simbol X di sini. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk kelima variabel lainnya. Untuk yang kedua misalnya AT, kita double klik, kemudian kita klik edit, setelah itu ke Excel, pilih sheet untuk AT, kemudian di copy dari atas sampai bawah. Untuk AT sudah, kemudian untuk AS, diklik edit, ke Excel, ke AS, di copy, close, ACS, edit, Excel, Oke, akan diakhiri dengan KA2. Nah, dari sini, untuk template dari masing-masing variabel penelitian sudah ada isinya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan analisis statistik deskriptif. Nah, tujuan dari adanya analisis statistik deskriptif, kalau ditinjau dari sisi eViews adalah untuk mengetahui gambaran atau penyebaran data yang akan diteliti. Analisis data ini dimaksudkan untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel yang sudah kita teliti. Kemudian tabulasi datanya ini berdasarkan variabel yang diperoleh dari semua responden. Dalam hal ini ada 6 variabel yang sudah kita masukkan ke dalam Excel dan akan kita olah. Nah, cara untuk melakukan analisis statistik deskriptif, yang pertama kita klik menu Quick, setelah itu kita pilih yang grup statistik. Nah, setelah itu ada beberapa pilihan, kita pilih yang deskriptif statistik. Setelah itu pilih yang common sample. Jadi urutannya quick, group statistik, deskriptif statistik, kemudian common sample. Nah, setelah itu akan muncul kotak kecil yaitu kotak series list. Nah, di kotak series list ini yang harus kita tulis adalah nama-nama dari variabel penelitian tadi. Ada KA. Nah, sebagai pemisahnya kita cukup menggunakan spasi. Kemudian AT, AS, ACS, UP, dan KA2. Nah, di sini sudah ada 6. Kemudian kita oke. Setelah itu akan muncul kotak seperti ini. Nah, di kotak ini dijelaskan bahwa ada beberapa hasil, yaitu hasil berupa mean, kemudian berupa median, maksimum, minimum, standard deviation, skewness, kurtosis, dan lain sebagainya dari 6 variabel penelitian, yaitu dari KA, AT, AS, ACS, UP, dan KA2. Nah,
Untuk min ini adalah rata-rata yang bisa diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan jumlah data tersebut. Nilai min terbesar dialami oleh variabel ACS dengan angka 50,2, sementara nilai min terkecil itu ada di AS, yaitu hanya sebesar 0,232. Nah, kemudian untuk median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah ini maksudnya adalah rata-rata dari dua nilai tengah bila datanya genap. Nah, kalau datanya diurutkan dari terkecil ke terbesar. Median terbesar itu ada pada ACS juga, yaitu ada di angka 45,0, dan variabel terkecil pun ada pada variabel AS, yaitu 0. Nah, selanjutnya adalah maksimum. Nah, seperti namanya, maksimum ini adalah nilai paling besar dari data yang diolah. Di kasus ini atau di studi kasus ini, nilai terbesar masih ada di ACS, yaitu sebesar 209,0, dan pengungkapan nilai maksimum terkecil itu ada di KA. Di KA sebesar 1,0 saja. Kemudian untuk minimum, kebalikan dari maksimum, minimum ini adalah nilai paling kecil dari seluruh data yang akan kita olah. Nilai minimum yang terbesar ada pada variabel UP, yaitu sebesar 3,0, sementara untuk variabel terkecilnya ada di nilai terkecilnya ada di variabel KA dan variabel AS, yaitu 0. Kemudian setelah minimum ada standard deviation. Nah, standard deviation ini adalah ukuran dispersi atau penyebaran data. Nilai standard deviation yang paling tinggi itu ada pada variabel ACS, yaitu sebesar 30,02203. Kemudian untuk standard deviation terkecil itu ada pada KA, yaitu sebesar 0,497348. Nah, dengan adanya angka terkecil ini menunjukkan bahwa variabel KA selama periode penelitian mengalami perubahan yang tidak terlalu fluktuatif, maksudnya yang tidak terlalu signifikan perubahannya. Kemudian berikutnya ada skewness. Nah, skewness ini adalah ukuran asimetri distribusi data di sekitar di sekitar main yang ini. Hasil dari skewness ini menampilkan ada sisi negatif dan sisi positif. Nah, untuk yang mengalami sisi negatif itu ada KA dan UP serta KA2. Kemudian untuk yang positif, yang negatif itu ada dari variabel KA, UP, dan KA2, sedangkan yang positif ada dari variabel AT, AS, dan ACS. Kemudian ada kurtosis. Nah, kurtosis ini merupakan cara untuk mengukur ketinggian suatu distribusi data. Kurtosis sebuah data berdistribusi normal itu 3. Jadi, baru dikatakan normal ketika angkanya 3. Nah, untuk variabel ACS dan KA memiliki variabel yang lebih dari 3. Untuk variabel ACS, UP, dan KA2 memiliki angka lebih dari 3, sehingga ACS, UP, dan KA ini normal, sedangkan selain itu yaitu AT, AS, dan selain itu KA, AT, dan AS nilainya masih di bawah 2, sedangkan KA, AT, dan AS nilainya masih di bawah 3. Setelah kita mengetahui hasil dari analisis statistik deskriptif, kita akan menilai model fit atau overall model fit test. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan penilaian terhadap model fit atau overall model fit test. Nah, overall model fit test ini digunakan untuk mengetahui kelayakan
model penelitian. Apakah model penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian layak untuk diteliti atau tidak? Nah, model dikatakan layak atau tidaknya nih, kalau dikatakan layak, itu kalau datanya cocok dan sesuai dengan model penelitian. Nah, sedangkan kalau tidak layak, sebaliknya dari pengertian tadi. Caranya itu, yang pertama, kita masih ke quick, kemudian ke estimate equation. Setelah itu, kolomnya akan muncul kolom equation estimation. F adalah kita klik si EQ01 tadi, kita double klik. Nah, akan kembali ke tampilan sebelum kita close tadi. Nah, setelah itu, pada output di atas menunjukkan bahwa nilai LR statistik adalah sebesar 8,672932, sementara F-table itu nilainya sebesar di sini kita bisa lihat untuk LR-nya ada 8,672932 dan untuk F-table-nya ada 2,29050. Dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini, nah variabel independen itu yang dimaksud dengan variabel independen itu adalah variabel AT, AS, ACS, UP, dan KA itu termasuk dalam independen. Dapat dilihat di sini bahwa LR statistik nominalnya adalah sebesar 8,672932. Kemudian untuk F-table-nya sendiri nominalnya adalah sebesar 2,29050. Hal ini membuktikan bahwa variabel independen yang terdiri dari AT, AS, ACS, UP, dan KA2 ini secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel KA. Itu untuk uji F. Kemudian untuk uji yang berikutnya itu uji McFadden R-squared atau koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas yang mempengaruhi variabel yang terikat. Cara untuk ceknya adalah pada tabel ini, masih dengan output ini, menunjukkan bahwa nilai McFadden R-squared itu adalah sebesar 0,050729. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya variabel KA dapat dijelaskan oleh variabel AT, AS, ACS, UP, dan KA2. Itu untuk kurang lebih uji McFadden R-squared atau koefisien determinasi. Kemudian yang terakhir adalah uji T. Nah, hasil uji T ini menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Nah, hipotesis dalam uji T ini ada beberapa, yaitu ada HO dan HA. Nah, cara untuk mengetahuinya bagaimana? Kembali dengan output yang ini, untuk yang H0 atau HO, di sini bisa dilihat ada Z statistiknya AT. Di sini ada 0,15663. Sementara untuk T-table ada di angka 0,219531. Nah, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel AT dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap variabel KA. Setelah itu, menginterpretasikan hasil atau output yang tertera pada layar, yaitu
itu misalnya pada Z statistiknya AS. Di sini ada minus 1,0745998. Kemudian T-table-nya itu ada di 1,980. Nah, angka ini nantinya membuktikan bahwa variabel AS dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap variabel KA. Cara menginterpretasikan variabel-variabel yang lain seperti ACS, UP, KA2 itu kurang lebihnya sama seperti menginterpretasikan variabel AT dan AS tadi. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasinya dapat bermanfaat. Terima kasih.